Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita ketemu di akhir pekan ini dalam perbincangan off the record, membaca berita di balik berita. Seperti biasa, kami temani Anda, saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Yes, oke, bagi sebelum kita ngobrolin topik-topik yang nanti yang kita akan bahas, ini menarik juga Mhm, perkembangan kemarin ya. Sebenarnya kita sempat juga menyinggung soal mal-mal di mhm, sejumlah kota mhm, yang sudah mulai dipasangi mhm. pagar tinggi ya, mulai dari Surabaya, Ya, Jogja, dan kemudian akhirnya merambah ke Jakarta. Dan kalau di Jakarta bukan hanya mall, kan, Bank Indonesia, Bank Negara, Bank BNI juga komplek BNI juga mhm. di pagar tinggi Kantor ya ya berarti. dan itu sudah diperingatkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dia bahwa dia minta agar Ya, pagar-pagar itu dibongkar karena bongkar. secara psikologis satu merusak keindahan kota dan sebagainya melanggar ada Betul. perdanya rupanya ya ada perdanya juga ya soal Mhm, pagar-pagar tinggi itu dan juga secara mhm, psikologis memang memberikan pesan kedaruratan dan walaupun sebenarnya kemudian para pengusaha mal pemilik mal terutama Pak Gon ya ini grup Pak Gon yang membantah bahwa oh itu nggak ada kaitannya sama itu lebih pada soal faktor keamanan dan sebagainya tetap saja orang menangkap kesan yang memang mengkhawatirkan dengan pemasangan pagar-pagar itu. Apalagi ini menjelang bulan Agustus kan, gitu ya Mbak Agi ya. Dan betul. kalau Mhm, kemudian yang cukup menarik itu adalah pernyataan dari James Riyadi ya, Lipo yang dia menyatakan kalau mhm, mereka dia grup Lipo nggak akan pasang pagar-pagar seperti itu bakal kalau ada pagarnya dibongkar. Tapi katanya dia memahami katanya kekhawatiran pengusaha-pengusaha itu berkaitan dengan gejolak global. Lu kok gejolak global ya urusannya kan gitu. Dari situ aja kan kita tahu sebenarnya apa yang ada di bawah cara berpikirnya di benak para pengusaha ini. Tentu saja mereka mhm, memikirkan antisipasi, menyelamatkan aset-aset mereka yang harus diamankan dan mhm. sebagainya. Dan dari sisi pemerintah tentu pesan ini nggak jadi bagus kan kesannya gitu ya Mbak Agi ya. Betul, betul. Hmm. Jadi memang ada peraturannya, tinggi pagar begitu Hmm. ya, untuk Hmm. gedung-gedung seperti apa, untuk perumahan itu Hmm. seperti apa begitu. Hmm. Tapi memang kan selama ini tidak ketat. Hmm. Dan kalau yang kita melihat dari ketika ada sekitar berapa ya, 2 pekan yang lalu atau 3 pekan yang lalu rame-rame di Surabaya ada Hmm. 4 mall begitu, semuanya Pakuwon Group, semuanya milik Pakuwon Jati. Hmm. Itu ketika dibangun pagar setinggi 2,5 meter itu kan memang Hmm. rame ya, rame Hmm. betul Hmm. gitu. Hmm. Saya juga berpikir bahwa mungkin Metropolitan Group, Ciputra Group, Hmm. Lipo Group yang mereka yang memang memiliki mall dan juga perumahan Hmm. Hmm. yang tingkat atas lah, maksudnya Hmm. masif begitu ya, Hmm. ada banyak di berbagai kota, tidak hanya di Jakarta, akan mengikuti hal serupa. Tapi ternyata tidak. Di, Hmm. di Surabaya tidak, dan kemudian di Jakarta pun ketika ditinggikan begitu pagarnya seperti kota Kasablanka, mungkin kalau di Bekasi ada Pakuwon Mall begitu, Hmm. ternyata juga tidak diikuti oleh mal-mal yang lain gitu. Hmm. Jadi Hmm. kalau seandainya ada BNI kemudian mengikuti, kenapa ya BNI kok Hmm. 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 mengikuti begitu Hmm. kan? Itu Hmm. menjadi tanda tanya juga karena grup-grup properti yang lain sejauh ini memang tidak melakukan itu. Dan Hmm. kesan pagar yang tinggi seperti itu tidak hanya di Indonesia. Kalau seandainya di luar negeri pun kita Hmm. melihat pagar tinggi seperti itu pasti akan bertanya, ini kenapa pagarnya tinggi banget ya begitu? Hmm. Hmm. Karena seolah-olah untuk melindungi sesuatu, Hmm. untuk ingin lebih aman daripada sebelumnya sebelum ada pagar tinggi Hmm. itu dibuat gitu. Karena Hmm. kan pasti ada alasan yang hal seperti itu Ini kan walaupun public mereka space padahal ini ya sebenarnya ya. iya Dong orang sebetulnya. terbuka. Oke. Betul, karena kan memang ada peraturan dari Hmm. eh, bangunan bangunan tinggi seperti Hmm. itu harusnya ada jarak berapa meter begitu ke jalan raya yang ada di depannya. Hmm. Kalau kemudian jalan raya itu pun kemudian dipagari sehingga mata kita juga terhalang untuk melihat ke dalam begitu, itu menjadikan efek psikologisnya besar sih Mas Hersu. Iya, Ini apalagi tentu situasi begini, apalagi menjelang Agustus, kita ingat memori kolektif ya. Saya kira sebenarnya memori kolektif bangsa kita memang sudah mengendap sekian lama ya soal begitu-gitu. Apalagi ada bulan-bulan tertentu yang dianggap nanti akan rawan semacam kerusuhan dan sebagainya. Jadi timingnya itu ya saya kira yang kemudian menjadi ramai. Saya tidak tahu kemudian kelanjutannya bagaimana, apakah instruksi gubernur sudah ditindaklanjuti atau dan sebenarnya kemudian sama-sama paham kok sebenarnya apa yang terjadi dalam situasi seperti sekarang ini kan ketika krisis ekonomi dan sebagainya terus kemudian kehidupan juga semakin sulit jadi
wajar kalau kemudian muncul memori kolektif semacam itu pada publik. Oke, tapi itu fenomena yang saya kira kita tidak bisa juga mendinai begitu saja, ya Mbak Agi ya. Tapi tentu Mhm. juga kita juga tidak bisa, kita juga mungkin memahami apa yang terjadi pada pada para sisi psikologi para pengusaha. Dan kemudian biasanya kan para pengusaha-pengusaha itu, terutama mereka itu justru lebih sensitif, dan mereka sangat sangat apa ya, akses mereka terhadap informasi-informasi semacam itu mereka jauh lebih tajam dibandingkan kita, bahkan dibandingkan wartawan gitu, karena mereka bagaimanapun naluri melindungi asetnya itu sangat kuat ya Mbak Agi ya. Hmm. Sangat sih Mas Ersu, Hmm. karena mereka apalagi akses mereka terhadap informasi keadaan Hmm. ekonomi Hmm. di negara tempat mereka Hmm. tinggal gitu kan. Pengusaha ini kan tidak hanya memiliki usaha di Indonesia saja, mereka Hmm. banyak yang memiliki usaha di Hmm. Hong Kong, di Amerika, apa dan sebagainya. Nah, sekarang situasi di Indonesia memang kalau menurut saya secara Hmm. ekonomi memang tidak Yes. baik-baik saja begitu ya, Hmm. terutama Hmm. terutama mungkin di bulan Juli ini begitu. Hmm. Dan kemudian juga kalau biasanya ekonomi sebuah negara itu kan dilihat dari nilai mata uangnya, dari Hmm. kurs mata Hmm. uang gitu. Dan kemudian sekarang kita melihat bahwa mata uang kita juga memang lagi nggak baik-baik Ya, saja, ya. begitu kan Mas Udah Ersu. lebih Jadi lewat 18.000, udah terlewati ya angkanya iya, ya. sebelumnya sudah terlewati. Hmm. Kemudian sempat turun tujuh belas Hmm. ribu delapan ratus, 17.900. Kita udah agak ayam gitu. Mudah-mudahan Hmm. turun lagi. Hmm. Tapi ternyata malah meningkat lagi begitu. Dan ini dipicu dengan apa namanya mundurnya Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia. Hmm. Sebetulnya kalau Peri Warjio itu mundur begitu ya, dan kita tahu memang ada sesuatu di balik itu sudah sangat media juga membahas itu bahwa ada orang dari istana yang menemui Peri untuk minta dia mundur. Walaupun istana tidak mengkonfirmasi dan kemudian diam saja terhadap Hmm. berita itu begitu, tapi kita juga tahu bahwa Peri ini kan sebetulnya oleh DPR juga udah diminta mundur ya oleh Primus Yustisio ketika itu terang-terangan gitu dia tidak berhasil menjaga nilai rupiah seharusnya dia mundur gitu. Hmm. Apalagi Dan kemudian ada kita kasus melihat juga ya. ada kasus juga soal CSR dari Hmm. Bank Indonesia. Hmm. Apa-apaan? Bank Indonesia bukan BUMN, bukan Hmm. perusahaan yang Hmm. kemudian masuk ke dalam aturan bahwa mereka ini harus mengeluarkan dana CSR sebesar Hmm. 5% gitu dari Hmm. keuntungan mereka. Nah, Hmm. BI kan tidak nggak ada untung-untungan seperti itu. Mereka Nggak memang ada jual lah beli dalam akal lembaga, gitu kan. jaga, dia Ya, harus jadi menjaga kemudian stabilitas menjadi aneh. moneter, kok itu tugas utamanya, apa urusannya gitu gitu. Betul. Emang anggota DPR Betul. itu bisa menggerakkan rakyat untuk membantu itu, enggak? Oke, jadi Iya, jadi situasi. ada masalah itu dan Yes. kemudian juga eh, apa pengusaha-pengusaha ini juga pasti aware Mas Hersu karena Mm-mm. utang kita ini kan memang sudah tinggi sekali begitu ya. Mm-mm. Utang kita itu sekitar 749 triliun begitu Mm-mm. ya untuk pembayaran jatuh tempo untuk utang pokok 749 triliun sampai dengan 833 triliun. Ini tergantung dari nilai kurs karena Mm-mm. penetapan di APBN nilai kurs untuk tahun 2026 kan sebenarnya 16.500. Mm-mm. Kalau seandainya kita sekarang sampai ke 18.000 ya artinya pemerintah itu harus membeli hutangnya dalam bentuk dolar, membeli dalam bentuk dolar juga, dolar sedang tinggi ya artinya hutangnya naik tinggi juga begitu Mm-mm. menyesuaikan dengan kurs. Itu baru apa utang pokoknya begitu. Sementara utang untuk bunganya itu kan sudah hampir Yes. 600 triliun begitu. Dan Mm-mm. kemudian kalau kita lihat bulan-bulan dengan tagihan terbesar itu eh, yang paling tinggi itu bulan Juli Mm-mm. memang. Jadi memang kerawanan itu terjadi di bulan Juli yang baru Iya. saja lewat Dan itu. jangan salah, ini sekarang udah bukan bulan Juli lagi Mbak Agi, ini sudah Ya, Agustus sudah ya. Agustus, betul. Iya. Makanya kemarin kan siapa Pak Purbaya Menteri Keuangan itu kan menambah utang lagi berapa? 437 Ratusan ya, triliun ya atau sekian. berapa? Hmm. Bahkan untuk membayar utang pun tidak cukup. Oh. 437 triliun karena bunganya itu sebesar itu tadi hampir 599 sekian triliun lah hanya untuk bayar bunga. Itu belum diikuti dengan cicilan Ya, untuk pokok ya, gitu. ya. Jadi memang keadaannya dalam situasi yang seperti itulah gitu. Yes, oke. Tapi kita itu saya kira hanya apa ya, refreshment lah tentang situasi yang terbaru ya Mbak Agi. Tapi ada satu Mhm, hal yang menurut saya
juga ini kaitannya masih juga dengan soal fiskal kita ya, soal APBN kita. Ya, ini Mhm. berkaitan dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang hari apa kemarin, hari Kamis ya Mbak Agi, yang memutuskan bahwa Ya. eh, diputuskan Oh iya. bahwa Mhm. penggunaan anggaran MBG itu tidak boleh lagi diambil dari anggaran pendidikan. Kira-kira seperti itulah. Tapi memang keputusannya itu ada tenggang waktunya ya, ada Mhm. masa berlakunya itu nanti 1 atau 2 tahun lagi lah, kan pada APBN tahun 2028. Kenapa saya nyebut 1 atau 2 tahun lagi, kan biasanya APBN 2008 itu dibahas pada tahun 2027 kan gitu ya Mbak Agia, baru APBN Mhm. 2027 itu dibahas pada tahun 2026. Nah itu menurut saya juga menarik karena itu juga dari nanti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa mengkonfirmasi kepada kita bagaimana sebenarnya kondisi fiskal kita, atau pemerintah juga nggak peduli mau kondisi pemerintah fiskal, mau kondisi fiskal seperti apapun, pokoknya program yang udah gue mau harus jalan terus. Nah itu yang saya kira menarik. Kalau lihat responnya sih, respon pejabat-pejabat seperti Pak Yusril Iza Mahendra itu yang menyatakan akan mematuhi Mhm. itu, Pak Pak Purbaya seperti biasa kan, dia kalau jawab sambil selengean begitu, oh tahun 2008 kita ikut patuhi lah begitu. Tapi kan yang paling penting sebenarnya reaksi dari istana yang kita lihat, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kan menjawabnya, dia kelihatan sekali bahwa dia menunda menjawab itu dengan menyatakan masih akan kita pelajari. Artinya sebenarnya belum ada satu kesamaan sikap dalam pemerintah dalam menyikapi keputusan dari Mahkamah Konstitusi, walaupun sekali lagi keputusan Mahkamah Konstitusi itu kan final and binding ya, jadi final dan Mhm. mengikat. Ya, tapi kalau belajar dari eranya Jokowi kan nggak peduli mau final binding atau mengikat, pokoknya mau disikat sikat aja seperti kasus Omnibus Law dulu yang inkonstitusional bersyarat, ternyata setelah belum 2 tahun dihajar dulu dengan Perpu gitu. Iya, jadi kita menghadapi ketidakpastian dalam hal ini ya. Yes, aha. Karena sebetulnya amanat dari undang-undang Mhm. anggaran pendidikan itu kan harus 20%, Mhm. ya minimal Dari minimal dua puluh dari persen APBN kita ya. Mhm. dari keseluruhan APBN kita yang sekian ribu itu. Mhm. Jadi ya itu harusnya penuh. Mhm. Angka misalnya pada tahun 2026 berapa Mas Hersu? 733 atau berapa itu ya? Mhm. Triliun begitu. Karena kan APBN kita sekitar 3 ribuan triliun. Nah, jadi ini sekitar 20 triliunnya segitu, tapi dua ternyata puluh di persen dalam. bukan 20 triliun, 20%-nya. Nah, Iya, 20%-nya, betul. ya. 20%-nya itu harus dialokasikan untuk Ya, pendidikan. yang Tapi disebut ternyata mandatory spending yang disebutnya ya. mandatory spending Hmm. ada di dalam undang-undang kita Hmm. gitu. Dan kita nggak bahas lebih jauh ke belakang kenapa ini mandatory spendingnya sampai dua Oh puluh persen iya. untuk dana pendidikan. Ya jelas karena memang kita ketinggalan jauh dengan kualitas SDM dari negara-negara lain yang kualitas SDM itu ditentukan oleh pendidikan gitu. Nah, dari itu tapi sayangnya 335 tadinya ya pada awal tahun 2026 itu masih dianggarkan untuk MBG Hmm. 335 triliun. Jadi bayangkan dari 700 sekian sekian apa sekian banyaknya ratusan triliun untuk MBG. Walaupun sekarang sudah dipangkas tadinya berapa 268 kemudian turun lagi menjadi 235 ya kalau tidak salah. 235 atau 233 begitu. Nah, ini tetap masih besar, Mas Hersu, karena kita tahu ternyata banyak sekali pembiayaan yang kemudian terpangkas, seperti misalnya untuk membiayai guru, guru baik guru ASN, kemudian juga guru honorer, begitu ya, dan kemudian juga beasiswa untuk anak-anak kita. Yang sebagai contoh saja, misalnya di UGM, dari yang sebelumnya bisa memberikan kartu Indonesia Pintar itu untuk sekitar 1000 berapa ya 1900 seperti itu pada tahun 2024 dan kemudian pada tahun 2025 itu turun drastis menjadi hanya 700 yang bisa mendapatkan KIP sehingga hanya untuk mereka yang lewat jalur mandiri itu sudah harus membayar sendiri nggak dapat jatah KIP. Kita nggak tahu untuk tahun 2026 karena masih belum ada pengumuman ya penerimaan untuk mahasiswa baru dan sebagainya kemarin masih berlangsung. Jadi tidak hanya UGM, universitas-universitas lain juga seperti itu begitu. Mereka dan ini kita pernah Mas Yesus mendengar ya yang sekitar 1 bulan yang lalu bahwa ada
penerimaan dari seleksi nasional berdasarkan prestasi Hmm. SNBP itu ada sekitar 60.000 awalnya yang tidak mendaftar kembali atau melakukan registrasi, dan belakangan kita dengar ada sekitar 100.000 lebih yang tidak melakukan registrasi. Ini semacam apa ya? Ini karena apa begitu? Apa yang terjadi sehingga bisa mereka yang sudah jelas ya kalau yang untuk masuk perguruan tinggi berdasarkan prestasi itu, karena saya mengalami sendiri untuk anak-anak saya, mereka ini sudah belajar dari kelas satu SMA, Mas Hersu. Mhm. Nilainya itu sudah dibuat dari awal, nilaiku tuh harus semuanya di atas 8. Kemudian trennya harus naik yang seperti itu sehingga orang tua pun ikut menjaga supaya bagaimana mereka bisa konsentrasi, nilainya tetap bagus tapi juga tetap berkegiatan apa dan sebagainya. Itu tidak mudah. Sehingga kemudian ketika mereka akhirnya berhasil masuk begitu, tapi mereka tidak mendapat KIP, kan yang artinya semuanya itu harus berdasarkan biaya pribadi. Padahal banyak dari anak-anak tersebut yang memang dari keluarga kurang mampu sengaja melakukan itu dengan harapan mereka akan mendapatkan beasiswa. Mhm. Dan ini terjadi di era MBG. Jadi yang menjadi sasaran untuk menjadi kambing hitamnya begitu Mhm. adalah biaya MBG itu tadi yang Mhm. diambil dari dana pendidikan yang memang sangat besar. Nah, inilah yang kemudian tidak heran kalau kemudian ada 9 pihak begitu yang melakukan gugatan atau judicial review terhadap angka anggaran tersebut begitu. Dan memang ini sudah bertentangan dengan konstitusi ya. Sudah inkonstitusional begitu. Dan mereka yang melakukan gugatan ini misalnya dari dari organisasi guru, dari kemudian dari para mahasiswa, Mhm. kemudian dari organisasi masyarakat sipil itu banyak sekali, dosen apa dan sebagainya. Jadi 9 pihak yang terdiri ini guru honorer juga ya tentu saja. Mhm. eh, Kalau seandainya mereka ini bersatu begitu ya Mas Ersu, ini jumlah yang sangat besar, jutaan. Ya, para mahasiswa juga mewakili kelompok mahasiswa misalnya kemarin kan juga pada saat pengumuman itu ada mahasiswa UI dan juga mahasiswa-mahasiswa dari universitas yang lain berkumpul di depan MK. Mhm. Tapi sayangnya saya lihat di TV nasional itu tidak banyak, tidak, malah saya tidak melihat begitu ya bahwa masifnya mereka itu kemudian diliput begitu juga nggak banyak kedengeran gitu. Saya juga heran kenapa belakangan ini memang mungkin ada swasensor dari media begitu. Swasensor ini Oh iya ya, banyak peristiwa menandakan yang ini ya, di unjuk rasa itu sebenarnya banyak banget tapi nggak muncul ya Mbak, ya, di media ya. enggak, iya betul. Mas Iksu masih ingat ketika Febri Diansah akhirnya ditetapkan Iya. sebagai tersangka dan ditangkap begitu ya? Itu juga sudah berapa malam ada kemah di depan gedung Kejaksaan Agung, Mhm. Mas Hersu. Mhm. Mereka bakar api unggun, Mhm. mereka secara bergiliran, kemudian juga ada tim ya dari saya lihat dari sesama mahasiswa dan juga dari ibu-ibu juga yang Mhm. mengirimkan ransum makanan begitu ya, Mhm. sehingga mereka kan kelaparan, supaya nggak kelaparan dikirim roti, nasi bungkus apa dan sebagainya begitu. Itu nggak juga Mhm. terliput begitu ya. Mhm. Malah ada siaran kan TV ya, TV berita ada yang 24 jam. Itu pun saya menantikan karena saya melihat ada Mhm. yang live, live di FB, ada yang live di YouTube, ada yang kemudian siaran tunda direkam, kemudian Mhm. baru berapa menit kemudian baru disiarkan. Saya menunggu, saya ganti-ganti channel di televisi mana nih yang menyiarkan itu. Nggak ada juga yang melakukan live di situ begitu. Mohon maaf kalau ada yang terlewat ya. Tapi kenyataannya memang demikian sehingga banyak yang mahasiswa ini termasuk eh, kelompok yang dikata-katai Mas Hirsu. Ini mahasiswa Mhm. kemana sih? Kok nggak ada suaranya? Kok Mhm. mereka nggak bereaksi begitu dalam keadaan seperti ini, seperti itu. Ya, jadi memang ya kita apa ya kita merasa wajar kalau kemudian kuasa hukum dari para penggugat tersebut seperti Denny Indrayana begitu kan dia merasa wah ini nggak apa ya menang, tapi sebenarnya kemenangan semu. Mahasiswa juga mengatakan demikian kan, Mhm. ini kemenangan ini semu karena apa, karena baru diberlakukan tahun 2028, Mhm. sementara sebetulnya rancangan APBN ini kan baru akan dibacakan oleh Pak Prabowo Mhm. pada bulan Agustus ini, Mhm. sebelum 17 Agustus seperti biasa akan dibacakan di hadapan DPR MPR dan juga apa namanya
keseluruhan pejabat apa tokoh semuanya biasanya hadir di situ. Hmm. Dan sekarang ini sedang masa penyusunan. Hmm. Kalau misalnya katakanlah saya nggak tahu tanggal 17 itu pada hari apa begitu, Hmm. tapi artinya masih sekitar 2 pekan lagi Hmm. itu baru akan dibacakan. Masih ada 2 pekan ini pemerintah melakukan penyusunan begitu untuk anggaran tersebut, termasuk berdasarkan keputusan MK tadi, maka kemudian diulang lagi penyusunan APBN-nya, yaitu MBG untuk tahun 2027 dikeluarkan. Karena kalau untuk 2026 disusun tahun 2025 dan sekarang sedang berjalan. Tapi kita lihat dari sejak awal MBG yang tadinya 335 saja di bulan Januari, 2 kali dipotong kok bisa, Hmm. padahal itu sedang berjalan. Hmm. Apalagi yang ini masih disusun. Itu Hmm. yang menyebabkan kekecewaan, Mas Hersul. Masih disusun kok MK berpendapat bahwa ya pemerintah harus melakukan penyesuaian dan Hmm. kemudian mencari sumber finansial baru untuk Hmm. MBG kalau dikeluarkan itu dari apa anggaran pendidikan dan Ya. sebagainya. Yang udah berjalan saja yang tadinya 335 bisa dipotong jadi 235 atau 233 begitu ya. Nah, ini kenapa yang baru disusun nggak bisa diutak-atik juga gitu. Ya. Karena ini akan semakin ditunda, semakin banyak masyarakat kita, guru honorer, mahasiswa, dan juga anak-anak pendidikan dasar dan menengah yang seharusnya itu menjadi hak mereka, Hmm. tapi kemudian tertunda sampai dengan 2026. Pendidikan jadi nggak maju, Mas Ersu. Hmm. Orang guru-guru honorer juga kalau nggak digaji ya mereka mau makan dari mana begitu. Iya, situasinya memang sangat prihatinkan situasinya sekarang ini ya Mbak Agi dan eh, sementara orang makin marah karena melihat pelaksanaan dari MBG kan begitu ya. Betul. Ini betul-betul Mhm. akhirnya terungkap banyak sekali. Sekarang begitu ditertibkan kita baru terkejut-kejut ada ratusan apa ya ratusan SPPG yang misalnya belum beroperasi dan sebagainya tapi sudah terus dapat transfer terus menerus dari dari BGN dan sebagainya itu benar-benar kita bingung itu proyek itu bagaimana ceritanya itu gitu. Iya, karena di antara mereka banyak yang memanipulasi itu Mas Hersu. Jadi Mhm. terutama untuk skema yang untuk daerah apa itu daerah tertinggal. Mhm. Harusnya kan daerah-daerah terluar, terus kemudian tertinggal begitu ya. Ada 3T itu dan tertinggalnya itu diganti menjadi kosakata terpencil Mhm. gitu oleh di masa Dadan. Mhm. Nah, tertinggal kalau sudah tertinggal itu betul-betul tertinggal Mhm. secara infrastruktur, kemudian keterjangkauan, tidak ada misalnya seperti apa anak-anak dari masyarakat adat yang ada di dalam hutan atau mereka yang terluar itu artinya ada di misalnya kita berbatasan dengan Filipina, artinya ada di sana berbatasan dengan Papua New Guinea, ya, artinya ada di wilayah itu yang sulit untuk dijangkau begitu. Terlalu jauh. Nah, mereka ini yang harusnya justru dibangun SPPG atau dapur MBG di sana. Tapi dan mereka akan mendapatkan nilai kemahalan. Jadi ada indeks kemahalannya. Jadi satu porsi MBG tidak 15.000 seperti itu, tapi bisa jadi 25.000 atau bisa jadi 40.000 sesuai dengan misalnya seperti di Kalimantan ada daerah yang memang itu apa namanya tertinggal begitu yang untuk ke sana maka harus memakai perahu, harus berjalan, Mhm. memakai sepeda motor sekian jauhnya begitu. Nah, itu ada indeks kemahalan di sana. Jadi harusnya mereka mungkin harusnya ada aturan kalau sudah membangun misalnya 10 SPPG di Jawa, maka dia harus punya satu di Papua, di pegunungan sana misalnya. Karena ternyata di satu daerah yang seharusnya ada sekian SPPG hanya ada satu dapur MBG di sana hanya 2 begitu. Sementara di Jawa, saya mendapatkan informasi sendiri dari Mbak Nani Deyang yang mengatakan, gila, di Jawa itu ada satu kecamatan 50 dapur MBG. Hah? Siapa yang mau dikasih makan gitu kan 50 dan di antara itu banyak yang istilahnya apa ya eh bukan benar-benar dapur MBG jadi semacam abal-abal lah fake begitu ya. Eh, eh, dia ada dapurnya dia memasak tapi kemudian disalurkannya nggak benar itu pernah diungkap juga Mas Ersul seperti misalnya ada sekolah yang memang sudah tidak beroperasi seolah-olah dikirimkan ke situ atau ada satu sekolah ternyata ada 2 dapur MBG yang menyalurkan ke situ yang satu sebetulnya enggak jadi titik itu bohong begitu ya dia menandai Hmm. titik-titik ini tapi bohong dia tidak menyalurkan ke situ dan Hmm. itu karena mungkin pengawasannya juga kurang ya baru ketahuan sekarang. Nah, itu tadi yang daerah tertinggal
diubah menjadi terpencil. Nah, terpencil ini dengan persyaratan kalau seandainya keterjangkauan gitu ya dari dapur MPG terdekat itu sekitar 30 menit, maka itu sudah dianggap sebagai terpencil. Lah kalau jalan kaki 30 menit kan sebenarnya cuma berapa kalau seandainya naik motor atau naik mobil begitu. Jadi banyak sekali dapur MBG puluhan ribu yang ada di Jawa, di Pulau Jawa. Hmm. Yang kemudian daerahnya misalnya anak-anak yang di dekat hutan, anak-anak yang di dekat pantai, dianggap mereka sudah lebih dari 30 menit keterjangkauan dari dapur MBG terdekat. Nah, didirikanlah di situ dapur-dapur MBG itu yang Ini kemudian satu ini dapur MBG itu mhm. kan misalnya satu miliar atau 1,2 miliar begitu Mas Hersу, itu dia akan mendapat ganti bisa sampai 4 kalinya dari Ya, ya, ya. Dan ini yang jadi dilaporkan kepada Pak Prabowo dan kemudian dibangga-banggakan kepada Pak Prabowo ya. Saking senangnya akhirnya si betul Dadang Botak itu dikasih apa? Dikasih apa? Kasih bintang Mahaputra sama Pak Prabowo ini kalau dikasih bintang yang Mahaputra karena kalau yang sudah terbangun saya sekian kalau ngomong Dadang dapur Botak bukan MBG. saya yang ngomonginnya Pak Prabowo yang nyebutnya. Gitu. Iya, dikiranya botak karena pinter, begitu ya, karena profesor. Saya mendapatkan informasi dari teman IPB sendiri juga, dia mengatakan, loh dia itu belum profesor, begitu ya. Oh, belum Jadi ya? ternyata belum. Jadi, tapi dia ketika dipanggil profesor tidak menolak, gitu. Jadi, Hmm. iya memang kalau diceritakan banyak sekali ya soal Pak Dadan ini. Mhm, mhm. Ya, oke. Tapi Iya. ini menarik saya kira ya apa yang rekomendasi dari Mahkamah bukan rekomendasi keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini dan bagaimana pemerintah nanti akan menyikapinya ya Mbak Agi karena sebenarnya kalau kita mau ngomong dalam situasi sekarang ini jadi buat pemerintahan Prabowo sebenarnya bisa kalau dilihat sebagai penyelamat loh harusnya ya karena dalam situasi sekarang Iya. ini dengan keputusan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi itu kan setidak-tidaknya bukan hanya persoalan bahwa kemudian mandatory spending itu kemudian digunakan untuk yang memang betul-betul sesuai dengan amanat konstitusi, tetapi juga bisa menyelamatkan APBN kita, gitu ya. Iya betul, menyelamatkan muka Pak Prabowo juga, Iya, begitu kan? betul. Mhm. Iya, karena Mhm. kita sedang kembang-kempis seperti ini situasinya, kemudian menjadi alasan bagi Pak Prabowo untuk mengkat dapur-dapur MBG tersebut. Kan sekarang Mhm. sedang dilakukan oleh Sudaryono ya, Mhm. sebagai kepala BGN yang baru, dengan dia menutup sekian banyak Mhm. dapur MBG, dan kemudian ya kita tahu alasan dari Nani Deyang sebelumnya ketika dia kemudian mundur. Memang sebagai teman kita tahu memang sudah dari tahun 2019 saja saya sudah tahu dia berobat ke Malaysia. Sebelumnya berobat di Indonesia, tapi ternyata mendapatkan dokter yang cocok gitu di Penang, Malaysia. Dan ya dia memang sudah sakitnya memang sudah lama. Tapi mungkin menghadapi tekanan berat kemarin itu makin sakit lagi Mas Hersu karena Mhm. kita tahu hampir setiap hari ada saja yang datang ke BGN dan belum lagi demo-demo Mhm. mereka yang memprotes, mereka marah-marah, mereka nangis-nangis dengan situasi seperti ini, di mana dapur MBG-nya itu ditutup, begitu. Begitu juga dengan rumah dari Mbak Nani ini ya, yang ada di daerah Cibubur, begitu. Itu juga rumahnya didatangi dari para pemilik MBG tersebut, begitu. Belum lagi pemilik dapur-dapur MBG, belum lagi wartawan. Saya Mhm. bisa membayangkan seperti apa begitu ya tekanan yang dialami. Jadi sekarang ini menjadi apa Mas Hersu jalan keluar gitu ya bagi Pak Mhm. Prabowo dan juga bagi Sudaryono untuk menjadi alasan gitu bahwa loh ini berdasarkan MK saja Mhm. nantinya ini harus tepat sasaran dan kemudian juga harus dikeluarkan dari dana anggaran dana pendidikan. Tapi sebetulnya ini juga merupakan tamparan juga bagi pemerintah karena sebelumnya misalnya Seskap Teddy Mhm. eh, saja menyatakan dia bahwa ini MBG itu tidak mengambil bagian dari dana pendidikan. Masih ingat kan Mas Hirsu? Ya, ya, Dan ya. itu dikatakan berkali-kali. Mhm. Begitu juga misalnya Mensesnek begitu Prasetyo Hadi juga mengatakan Ya. hal serupa. Walaupun Para anggota jubir Komisi juga. 9 ya, anggota Komisi 9 bidang pendidikan ya, itu Komisi 9 ya, PDIP kan sudah Iya, pernah
menggelar jumpa pers dan mereka menunjukkan data-data dari mana Iya, acara itu betul. diperoleh kan, ingat Tetap betul ya? disangkal itu Mm, data-datanya itu. mm, mm, Padahal sudah sangat jelas. Nah, berdasarkan hasil putusan dari MK kemarin, makin memperjelas bahwa selama ini pemerintah ya hanya denial saja, hanya mm, ngeles saja. Karena mm, kalau menurut apa namanya, untuk hasil dari judicial review kemarin sangat jelas bahwa kalau yang anggaran dari MBG itu dikeluarkan dari dana pendidikan, maka mandatory spending itu tidak terpenuhi yang 20%, yang artinya ya memang MBG itu diambil dari dana pendidikan begitu. Dan mereka meminta bahwa apa eh, arti dari yang bersangkutan untuk soal pendidikan ini diperbaiki begitu Mas. Jadi kalau kayak makanan mungkin itu berkaitannya dengan nanti dana kesehatan dan dana yang lainnya. Tapi untuk keperluan operasional sekolah, untuk guru honorer maupun guru ASN tetap begitu mm, juga mm, dengan perlengkapan sekolah itu sendiri begitu ya. mm, Perlengkapan untuk belajar mengajar PKBM itu mm. masuk ke dalam dana pendidikan, Ya. termasuk untuk pendidikan guru, meningkatkan kualitas mereka dan sebagainya. Itu sebetulnya dana pendidikan untuk itu begitu. Yes. Oke, jadi mari kita lihat bagaimana langkah pemerintah berikutnya, apakah masih akan kekeh. Mhm. Tapi saya kira kalau lihat kalkulasi secara anggaran APBN nggak memungkinkan lah, yaitu Mbak Agi, walaupun tanpa ada keputusan Mahkamah Konstitusi ya, eh, apa Betul. aja karena matematikanya nggak masuk nih dalam situasi seperti sekarang kalau terus dipaksakan terus sementara makin transparan saja kan sekarang publik itu mengawasi ya Mhm. kecurangan-kecurangan yang ada di MBG gitu. Iya, betul. Kalau menurut tidak hanya kecurangan saja Mas Hersu ya, Hmm. tapi juga yang terbuang sia-sia Oh daripada iya, mubazir lah BG. sampai berapa? Setiap bulannya sampai 1 triliun. Iya, setiap pekannya satu Oh, koma tujuh triliun. Itu setiap berdasar pekannya. satu pekannya. Oh. Jadi makanya itu menurut media Wahyudi Askar ya, Hmm. dia ini dari MBG Watch. Jadi ada Dari watchernya Celias tersendiri juga dia terhadap ya. MBG. Hmm. Hmm. Iya, jadi sudah dihitung. Hmm. Ini benaran dihitung berdasarkan penelitian, bukan hanya sekedar Hmm. omon-omon saja. Jadi Hmm. sekitar 1,7 triliun setiap pekan. Jadi anak-anak itu yang kalau kita banyak sekali videonya Mas Hersu, Hmm. jangankan dimakan, Hmm. tidak disentuh sama sekali begitu. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. akhirnya dikumpulkan menjadi makanan ternak, makanan bebek dan Hmm. sebagainya begitu. Hmm. Nah, makanya kata Bima Yudhistira ini Direktur Eksekutif dari Celios, dia mengatakan bahwa sebenarnya subsidi ini adalah untuk peternak. Hmm. Jadi dari dapur MBG memasaknya untuk bebek dan kawan-kawan gitu. Hmm. Dan ketika itu dibawa ke peternak, misalnya setiap kilonya hanya dihargai berapa ribu, begitu kan, mereka sangat-sangat untung begitu. Jadi Hmm. ada subsidi untuk mereka, Iya, bukan tapi kan APBN pendidikan. kita digunakan untuk main-main seperti itu kan bahaya sekali. Betul, Iya, betul. Harusnya ya tidak demikian gitu yes. ya. Oke, bagi kita ketemu lagi di perbincangan berikutnya ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit. Saya Hersu Bono Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.